Yang kalian lihat ini adalah sebuah tempat bernama Zocalo, Mexico City, atau orang-orang biasa menyebutnya dengan istilah Mexico Plaza. Ini adalah salah satu landmark yang paling terkenal di ibu kota Meksiko. Tempat bersejarah ini sudah ada guys sejak zaman dahulu, yakni zaman suku Aztec. Jadi tempat ini itu semacam alun-alun ya guys. Namun hari ini saya tidak akan bercerita tentang bagaimana sejarah tempat ini bisa ada, melainkan tentang sebuah kisah yang sungguh menakjubkan. Bahkan ini bukan sekedar kisah, tetapi tercatat menjadi sebuah peninggalan sejarah, yakni di tempat inilah sebuah cerita tentang manusia yang bisa berteleportasi tercatat dalam sejarah guys. Penasaran bagaimana kisahnya dan siapa orangnya? Mari kita telusuri. Halo semua, welcome back to Alex Pandang Channel, dimana di channel ini saya sering upload cerita-cerita yang saya suka. Jadi silahkan subscribe jika tak ingin ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Thank you. Oke semua, kembali lagi di Alex Pandang Bercerita. Kali ini ada sebuah cerita yang sumbernya itu dari catatan sejarah yang sangat menarik untuk kita bahas, yakni tentang seorang pria yang katanya bisa menjelajah waktu di masa yang lampau. The legend of Gil Perez is one that involves a man in the Philippines who was a 16th century soldier and guard. Kisah ini dimulai pada suatu pagi yang indah cerah, tepatnya di tanggal 24 Oktober tahun 1593, tepat di depan dari Plaza Meksiko yang saya ceritakan di awal video ini tadi, yakni sebuah alun-alun yang sangat terkenal yang ada di pusat kota dari Meksiko guys. Para penjaga di Meksiko menemukan seorang yang sedang kebingungan atau sedang berkeliaran di tengah Plaza Mayor di Mexico City. Namun, apa yang membuat para penjaga atau polisi di Mexico City itu kebingungan bukan karena gaya orang itu yang terlihat memang sedang kebingungan. Tetapi guys, yang mereka itu bingung adalah dengan apa yang digunakan oleh si orang tersebut. Jadi pria yang kebingungan ini rupanya menggunakan seragam prajurit Filipina yang jaraknya adalah 10.000 mil dari Laut Meksiko. Nah, ini bagaimana guys? Jadi mereka itu bingung banget melihat pria yang sedang kebingungan di situ menggunakan pakaian yang tak lazim bagi orang-orang Meksiko. Nah, perlu kalian ketahui ya, si Perez ini itu menggunakan seragam yang bernama Palacio del Gobernador, yang artinya itu baju untuk prajurit pengawal istana gubernur di Filipina. Para prajurit ini pun segera mendekati pria itu, dan ketika mereka menginterogasinya, diketahuilah pria itu bernama Gil Perez. Dan yang bikin mereka tambah bingung lagi, si Gil Perez ini mengaku kepada para polisi itu bahwa ia memang adalah seorang prajurit yang ditugaskan untuk menjaga istana gubernur jenderal di Manila. Tetapi ia tidak mengerti mengapa ia bisa berada di tempat itu dengan cara yang sangat sulit untuk ia jelaskan. Nah, mungkin kalian bingung ya, mereka berceritanya kayak gimana? Kok bisa kayak ngalir gitu? Ya ini gampang banget, karena bahasa orang Meksiko sama orang di Manila, Filipina itu sama, karena mereka itu sama-sama dijajah oleh Spanyol ya guys. Nah, pengakuan atau cerita singkat dari si Gil Perez ini tentu saja membuat para prajurit atau tentara Meksiko itu ya langsung curiga ya. Jangan-jangan si Gil Perez ini cuma ngarang cerita. Mereka menduga mungkin saja si Gil Perez ini adalah tentara mata-mata yang mungkin punya maksud atau tujuan tertentu. Tapi si Gil Perez ini bersikeras mengatakan bahwa dirinya itu benar-benar seorang prajurit yang mengawal istana dari gubernur yang ada di Filipina. Nah, mereka pun langsung membawa si Gil Perez ini ke kantor polisi untuk menginterogasi lebih lanjut guys. Ketika ia diinterogasi berulang-ulang pun ia tetap mengaku bahwa ia benar-benar kaget dan bingung dengan kejadian yang menimpa dirinya ini guys. Menurut Perez, hal terakhir yang ia ingat yaitu ia sedang berjaga ya, melakukan patroli di sekitar istana gubernur. Jadi menurut si Perez ini, ketika dia sedang berkeliling itu, dia jalan-jalan. Nah, karena dia itu merasa agak sedikit capek ya, agak sedikit pusing, kemudian ia bersandar dan ia sekejap menutup mata untuk ya beristirahat gitu ya. Anehnya guys, ia itu hanya menutup mata sekitar 1 menitan, dan ketika ia buka mata, tiba-tiba ia sudah berada di Meksiko ini guys. Ia benar-benar bingung mengapa ia bisa berpindah tempat hanya dalam waktu yang sangat singkat guys. Si Perez juga mengatakan bahwa satu hari ya, atau semalam sebelum ia itu muncul di Meksiko, gubernur di Filipina waktu itu ya, yang bernama Gomez Perez Damaris itu baru saja dibunuh
oleh para pembajak laut Cina ya, yang mereka itu habis dari Maluku terus mampir ke Filipina dan mereka melakukan perampokan besar-besaran di situ dan terbunuhlah si gubernurnya Filipina itu. Makanya mereka itu diminta untuk melakukan patroli yang ketat di seputaran wilayah istana dari gubernur itu guys. Tentu saja hal ini tidak dipercayai oleh para polisi penjaga di Meksiko. Akhirnya mereka pun segera memasukkan si Perez ini ke dalam penjara. Di waktu itu di Meksiko sana itu orang-orang masih sangat terpengaruh dengan ajaran Katolik yang mula-mula ya. Jadi kalau ada orang berbicara tentang hal-hal mistik di luar penalaran, itu bisa dianggap sebagai orang-orang penyembah setan. Makanya si Perez ini pun segera dimasukkan ke dalam penjara karena orang-orang di situ nganggap mungkin si Perez ini adalah penyembah setan. Nah, selama di penjara inilah akhirnya seorang petinggi di Mexico City yang bernama Don Luis de Carvajal itu datang dan menuliskan cerita atau pengakuan dari si Gil Perez ini. Dan cerita dari Don Luis de Carvajal inilah yang menjadi bukti sejarah adanya seseorang yang mengaku itu berpindah tempat secara misterius dari Filipina ke Meksiko di tahun itu. Dalam semua investigasi itu, si Gil Perez tetap mengaku bahwa cerita yang ia ungkapkan itu memang seperti itu. Jadi itu bukan ia karang-karang. Dan ia sendiri itu benar-benar bingung dan tidak tahu bagaimana sehingga dirinya itu bisa berpindah secara misterius dari Filipina ke Meksiko guys. Dan meskipun cerita dari Gil Perez ini akhirnya diteruskan oleh Don Luis de Carvajal ke berbagai petinggi dari orang-orang Spanyol, tetap saja mereka tidak menemukan penjelasan yang ilmiah bagaimana seorang manusia bisa berpindah tempat dengan cara yang sangat aneh di masa itu. Hingga setelah 2 bulan dia di penjara itu, tiba-tiba ya ada sebuah kapal dagang Spanyol yang masuk dan bersandar di pelabuhan Meksiko guys. Nah, ketika para pedagang ini turun dan berbicara dengan orang-orang di situ ya, mereka menceritakan tentang kisah si Perez ini. Dan kemudian mereka pun penasaran ingin ketemu dengan si Perez ini ya. Jadi pedagang-pedagang ini pengen lihat nih benar apa enggak si Perez ini gitu ya. Dan mereka pun segera melakukan konfirmasi dengan polisi yang ada di situ ya, polisi-polisi yang menangkap si Perez ini. Nah, anehnya guys, para awak dan kapten itu justru mengkonfirmasi fakta bahwa hal yang diceritakan oleh Gil Perez mengenai terbunuhnya gubernur Filipina oleh bajak laut Cina pada tanggal 23 Oktober 1593 itu benar adanya guys. Jadi menurut mereka, jika benar si Perez ini ditemukan pada tanggal 24 Oktober di Mexico City, maka sangat mustahil ia bisa mengetahui informasi yang terjadi pada malam tanggal 23 Oktober di Filipina sana. Karena pada saat itu sebuah pesan bisa dikirim masuk ke negara orang itu biasanya butuh waktu berbulan-bulan guys. Jadi ini impossible banget. Gimana si Perez itu bisa tahu kejadian yang ada di sana? Apa ia seorang telepati? Ya tentu saja bukan. Dan keanehan tidak berhenti di situ saja guys. Rupa-rupanya ada salah satu kru dari kapal tersebut yang bahkan itu bersumpah kalau ia benar-benar pernah melihat Perez ada di Manila tanggal 23 Oktober 1593. Jadi menurut mereka ketika mereka bersandar di Filipina itu sebagai bagian dari perjalanan dagang mereka, ya mereka tentu harus bertemu dengan gubernur di Filipina. Ya, si orang ini pernah ngelihat Perez itu benar-benar sedang berjaga-jaga di halaman istana dari gubernur yang terbunuh pada malam harinya nanti guys. Jadi otoritas di Meksiko saat itu segera membebaskan Perez dan mengembalikannya ke Filipina mengikuti kapal dagang itu yang nantinya akan balik dan mampir lagi ke Filipina. Namun sayangnya ada juga yang berkata bahwa si Gil Perez ini tidak pernah lagi didengar namanya, alias ia tidak pernah kembali ke Filipina guys. Ada dugaan bahwa para petinggi Spanyol begitu tertarik tentang cerita teleportasi dari si Gil Perez yang misterius ini sehingga mereka itu mengurung si Gil Perez ini untuk melakukan penelitian. Namun cerita tentang Gil Perez itu berakhir di situ. Hanya catatan dari Don Luis de Carvajal itu saja yang tertinggal sebagai catatan sejarah yang masih dirawat oleh pemerintah Spanyol bahkan pemerintah Meksiko hingga saat ini. Akhir hidup dari Gil Perez juga tidak pernah diketahui. Namun yang pastinya kisah Gil Perez yang berteleportasi secara misterius dari Manila ke Mexico City di tanggal 24 Oktober tahun 1593 ini merupakan catatan sejarah yang paling pertama tentang adanya kasus teleportasi di dunia guys. Dan kisah dari Gil Perez ini menjadi sebuah legenda yang sangat terkenal baik itu di Meksiko, Filipina dan juga bagi orang-orang Spanyol guys.
Memang sangat menarik ya. Kisah Gil Perez ini adalah satu-satunya bukti sejarah yang tidak bisa ditolak ya oleh orang-orang di masa kita ini, karena ini benar-benar ada, disaksikan oleh banyak orang dan tertulis ya dalam sejarah kerajaan Spanyol yang ketika itu masih menjajah atau menduduki Meksiko, guys. Oh iya, meskipun kasus dari Gil Perez ini sangat heboh dan menyebar dengan begitu cepat hampir ke seluruh penjuru dunia di masa itu, namun peristiwa perpindahan Gil Perez ini belum dikenal oleh orang-orang pada waktu itu dengan istilah teleportasi. Nama Gil Perez mendunia dengan sebutan seorang pria yang memiliki kekuatan aneh ya, karena masyarakat pada saat itu masih mempercayai hal-hal mistis, guys. Barulah berpuluh-puluh tahun kemudian, seorang penulis asal Amerika Serikat yang bernama Thomas Alibon Janvier itu menulis ulang kisah ini dalam sebuah buku, dan kemudian di dalam bukunya barulah ia menawarkan fenomena perpindahan dari Gil Perez ini dengan sebutan teleportasi, atau juga ada kemungkinan mungkin saja Gil Perez ini telah dipindahkan oleh alien. Menarik banget ya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Apakah kalian percaya Gil Perez ini memang telah melakukan teleportasi, ataukah Gil Perez ini dibawa oleh alien? Atau mungkin saja teori lubang waktu dari Einstein itu benar-benar terjadi pada Gil Perez? Ini tetaplah sebuah misteri yang masih sulit untuk dipecahkan hingga hari ini, guys. Cukup sekian dulu cerita misteri kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kita tentang cerita-cerita misteri. Silakan tinggalkan komentarmu di kolom komentar. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share konten ini ke teman-teman kalian apabila kalian menyukainya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten-konten lainnya. Thank you.